Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan semangat ya walau kita belajarnya di rumah. Baik, Ustazah Fitri akan mengajarkan kalian tentang kebudayaan Melayu pelajaran 1 tentang upacara adat perkawinan tahap pranikah. Nah, apa saja sih tahap-tahap pranikah atau tahap sebelum nikah dalam adat Melayu? Berikut materinya. Merisik. Merisik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk pergi ke rumah si tuan gadis. Kata ini seperti kita menyelidiki nih Ananda. Biasanya para orang-orang tersebut menjodohkan laki-laki dan si perempuannya. Adapun pepatah dari orang-orang kita terdahulu, kalau hendak meminang anaknya, haruslah pinanglah ibu bapaknya terlebih dahulu. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Yaitu menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua si gadis perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan besar seperti perkawinan. Nah, setelah tahap merisik dilanjutkan dengan tahap meminang. Nah, proses meminang diawali dengan menunjuk orang tua yang sudah berpengalaman dalam hal pinang meminang nih Ananda. Gunanya untuk apa? Agar nanti apabila jodoh mereka dianggap sepadan, maka dikirim utusan untuk memberitahu yang disebut putus cakap, yang artinya pinangan itu diterima. Dan apabila dianggap tidak sepadan, pinangan ditolak dengan bahasa yang pastinya harus sopan Ananda. Nah, setelah tahap meminang, dilanjutkan dengan tahap mengantar tanda dan mengantar belanja. Pada tahap ini, setelah pinangan diterima, keluarga pihak laki-laki mengutus lagi rombongan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinamakan mengantar tanda atau mengantar belanja, yang berarti hubungan antara si lelaki dengan si gadis sudah sampai pada tahap pertunangan. Adapun beberapa dari pihak harus membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tempo atau waktu pertunangan, janji, dan juga sebab jika ada pertunangan itu dibatalkan. Misalkan jika pihak lelaki membatalkan, maka pihak lelaki akan kehilangan pemberiannya. Sedangkan jika yang memutuskan pertunangan adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikannya 2 kali lipat Ananda. Nah, setelah tahap mengantar tanda dan mengantar belanja, dilanjutkan dengan tahap gantung-gantung. Pada acara gantung-gantung biasanya diawali dengan kenduri atau doa selamat. Gunanya agar semua kegiatan yang akan dilaksanakan mendapat ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tahap gantung-gantung dilanjutkan dengan tahap menjemput. Pada tahap ini biasanya tradisi menjemput di masa lalu juga mengenal istilah menyongsong, yaitu penjemput akan datang ke rumah orang yang dijemput satu persatu untuk mengajak dan mengingatkan bahwa waktu untuk datang ke majelis pernikahan telah tiba, atau yang biasanya itu dilakukan dari mulut ke mulut untuk melaksanakan pernikahan. Begitu Ananda. Setelah tahap menjemput dilanjutkan dengan tahap menggiling rempah. Biasanya nih ibu-ibunya di rumah sering mengatakan rewang. Jadi 1 hari sebelum akad nikah dilaksanakan, sejak awal malam telah disediakan sekian banyak batu giling yang diletakkan di bangsal-bangsal atau di ruangan terbuka atau di perkumpulan untuk acara pernikahan. Bergantian orang-orang tuh ada yang mengupas bawang, macam-macam rempah digiling halus sesuai petunjuk kepala dapur atau juru masak pada pernikahan tersebut. Setelah tahap menggiling rempah dilanjutkan dengan tahap berinai kecil. Nah, pada tahap ini yang menjadikan tahap keistimewaan karena menjadikan pengantin yang kelihatan berseri-seri dan menandakan sudah bersedia untuk memasuki gerbang perkawinan. Tetapi tidak seperti calon pengantin perempuan. Calon pengantin laki-laki diinai tidak sebanyak perempuan. Pihak lelaki diinai cukup di jari manis saja.
Nah, setelah tahap berinai kecil, dilanjutkan tahap terakhir yaitu berandam. Berandam atau mengandam ialah kegiatan menghias pengantin agar kelihatan berseri atau bersemangat untuk menghadapi hari pernikahan. Berandam dilakukan baik pengantin perempuan maupun pengantin lelaki di rumah masing-masing. Nah, itulah tadi beberapa tahap pranikah dalam adat Melayu. Sebenarnya adat istiadat perkawinan Melayu masih banyak lagi rangkaian upacaranya. Untuk sekedar pengetahuan kita, cukup hanya mengenal tahap pranikah saja dulu. Selanjutnya, Ananda akan pelajari di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau MTS dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekian materi pada hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.